Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Agnes Silvano, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saraf bagaikan sebuah jaringan komunikasi berfungsi menerima rangsangan dan menanggapi rangsangan tersebut. Pada sistem saraf manusia, ada namanya sel saraf atau nama lainnya itu neuron. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel yang mempunyai bentuk khusus. Sel-sel tersebut dinamakan neuron dan neuroglia. Terjadi kedua sel tersebut ibarat pasangan yang tak terpisahkan yang menyusun jaringan saraf. Jika ada sel neuron, pasti ada sel neuroglia. Akan menyertai juga adapun sel neuroglia berfungsi memberikan nutrisi dan bahan-bahan lain yang digunakan untuk kehidupan neuron. Dengan kata lain, neuroglia berfungsi untuk menjamin kehidupan neuron agar tetap dapat melaksanakan kegiatan. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan sebagai konduktivitas atau pengantar dan eksibilitas, dapat dirangsang serta memiliki kemampuan merespon rangsangan dengan sangat baik. Neuron terdiri dari 3 bagian yang berbeda, satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Badan sel, atau bisa dikatakan perikarion. Bagian sel menyimpan inti sel juga bisa dikatakan nukleus, dan anak inti dinamakan nukleolus. Berjumlah 1 atau lebih yang dikelilingi sitoplasma granuler dalam sitoplasma badan sel. Juga badan sel yang merupakan modifikasi dari retikum endoplasma kasar. Badan sel yang mengandung protein yang digunakan untuk protein yang habis. Selama metabolisme, protein ini juga bermanfaat untuk pertumbuhan neuron. Jadi, jika badan sel rusak, maka serabut-serabut neuron akan mati juga. Kemudian dilanjutkan oleh dendrit. Dendrit merupakan tonjolan sitoplasma dari bagian badan sel dibandingkan akson. Dendrit ini lebih halus, lebih pendek, dan memiliki percambangan yang lebih banyak. Fungsi dendrit yaitu meneruskan rangsangan dari organ menerima rangsang atau dikatakan reseptor menuju badan sel. Kemudian yaitu akson. Akson sering disebut juga neurit. Bagian ini merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang dan berfungsi untuk meneruskan impuls saraf yang berupa informasi berita dari badan sel. Akson memiliki bagian-bagian yang spesifik, yaitu sebagai berikut. 1. Neurofibril. Neurofibril merupakan bagian terdalam dari akson yang berupa serabut-serabut halus. Bagian-bagian inilah yang memiliki tugas pokok untuk meneruskan impuls. Kedua yaitu subulum myelin. Bagian ini tersusun sel-sel pipi yang disebut sel Schwann. Subulum myelin merupakan bagian paling luar dari akson yang berfungsi untuk melindungi akson. Selain itu, bagian ini pula yang memberikan nutrisi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mempertahankan kegiatan dari akson. Yang ketiga, nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan bagian akson yang menyempit dan tidak dilapisi selubung myelin. Bagian ini tersusun sel-sel pipi. Dengan adanya bagian ini, terlihat bagian akson tampak berbuku-buku agar lebih dapat memahami tentang struktur dan bentuk neuron. Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, hubungan sel saraf satu dengan lainnya. Sel saraf tersebut membentuk jaringan saraf antara sel satu dengan lainnya. Terjalin sel saraf dan saling berhubungan. Ujung dendrit berhubungan langsung dengan penerima rangsang atau bisa dikatakan reseptor. Selain itu, ujung dendrit ada pula yang berhubungan dengan ujung akson dari neuron lain. Ujung akson
Pada sel-sel lain, ada juga yang berhubungan dengan efektor, yaitu struktur yang memberikan jawaban terhadap impuls yang diterima reseptor, misalnya otot dan kelenjar pertemuan antara akson dengan dendrit, atau efektor disebut sinapsir. Berdasarkan hal ini, Anda dapat membayangkan bahwa jaringan sel saraf ibarat jaringan komunikasi sudah dijelaskan sebelumnya. Di antara sel saraf satu dengan sel lainnya, terjalin hubungan sangat erat dan dalam meneruskan impuls. Kemudian kita akan mengenal macam-macam neuron. Dilihat dari struktur dan fungsinya, sel saraf atau neuron dapat dibedakan menjadi 3. 1. Neuron sensorik. Sel saraf ini sangat berhubungan erat oleh alat indera sehingga disebut juga saraf indera. Fungsi saraf ini adalah untuk menerima rangsangan dari alat indera, kemudian meneruskan impuls saraf ke saraf pusat, yaitu otak atau sumsum tulang belakang badan sel. Neuron sensorik ini bergerombol membentuk ganglia. Bagian dendrit berhubungan langsung dengan alat indera atau reseptor, dan bagian aksonnya berhubungan dengan badan sel saraf lainnya. Akson akan berakhir di interneuron. Kedua yaitu neuron motorik. Struktur neuron motorik ini yaitu pada bagian ujung dendritnya dihubungkan dengan ujung akson yang berhubungan langsung dengan bagian efektor, yaitu otot maupun kelenjar neuron motorik. Neuron motorik ini berfungsi untuk meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang akan melakukan respon tubuh impuls secara langsung berjalan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Yang ketiga, interneuron atau bisa dikatakan asosiasi. Interneuron ini merupakan sel saraf menyusun sistem saraf pusat. Fungsinya untuk meneruskan impuls saraf dari neuron sensorik menuju neuron motorik. Struktur interneuron ini yaitu bagian ujung dendritnya dihubungkan langsung dengan ujung akson dari sel saraf yang lainnya.